Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kita kedatangan lagi Profesor Chandra Malik. Matur suwun Gus sudah hadir lagi di rumah sini di Kemang. Karena suasananya habis Idul Fitri, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kita kemarin bukan hanya bulan pesta kuliner ya, bukan hanya ritual, bukan hanya tradisi gitu, tetapi sekali lagi itu menjadi sebuah perjalanan spiritual atau kesadaran. Kita akan mendengarkan dauh dari Gus Chan. Kita dikasih topik dua Gus, bicara tentang sholat sih Gus. Esensi dari sholat, dan lebih spesifik sholat wajib di saat kita dalam perjalanan tuh gimana gitu. Satu. Yang kedua, apa kaitannya dengan mengobati luka batin gitu. Nah jadi ya memang kalau ex-geng motor luka batinnya banyak Gus gitu. Jadi lecet-lecet gitu. Jadi mungkin kita akan bicara, monggo nanti Gus Chan mau dibelokin lewat mana atau gimana, tapi intinya kita akan membahas tentang sholat wajib di perjalanan dan mengobati luka batin tuh piye gitu kira-kira. Kita tepuk tangan buat Gus Chandra Malik. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Perjumpaan bulan lalu tepat di bulan Ramadan, sehingga tidak ada acara makan siang. Tadi saya datang lebih awal, ditawari makan siang, saya grogi makan di hadapan bidadari surga. Jadi saya memilih ke sana. Sempat ditanya mau keluar mau ngapain, saya mau jawab mau berenang, nggak tega. Saya bilang mau merokok gitu aja ya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Fitri, Syawal 1447 Hijriah. Semoga Allah meluluskan kita dalam ujian Ramadan kemarin dan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kang Abu, saya survei memang yang paling enak ngaji di luar, bisa sambil ngerokok. Ya, tapi tidak apa-apa, kita masih belajar untuk bertahan ya, kelanjutan dari Ramadan. Saya juga di WhatsApp sama Bu Didah memohon perhatian untuk belajar tentang sholat, khususnya sholat dalam perjalanan, kemudian bagaimana cara mengobati sakit hati. Ya. Dan itu udah 8 tahun dibahas sih Gus. Oh, oke. Tanya lagi gitu. Bagian yang melukai atau yang terluka? Ya. Sholat dalam perjalanan menjadi sangat menarik, asalkan kita paham bahwa kita itu hidup dalam perjalanan. Ya. Kita tidak sedang menetap di sini. Kita dalam perjalanan. Artinya sepanjang hidup kita, sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan, dan apakah sholatnya kemudian perlu menyesuaikan diri. Kalau dimaknai perjalanan dalam artian dari rumah tinggal ke suatu alamat tertentu, barangkali itu sifatnya syar'i, sifatnya syariat, maka ada sejumlah ketentuan. Ketentuan yang paling awal adalah tetap melaksanakan mendirikan sholat sesuai waktunya. Waktu zuhur, sholat zuhur, waktu asar, sholat asar. Sholat Jumat jangan terlalu rajin. Apalagi ibu-ibu. Ya. Jangan di hari Sabtu ya. Tapi kalau keinginannya hari Sabtu gimana? Ditahan. Pas bangun Sabtu, aduh pengen banget Jumatan, nggak bisa ya. Itu kalau makna syariatnya begitu ya, tetap berusaha sesuai waktunya. Namun demikian, kalau kita pakai hitungan waktu,
barangkali akan melewatkan waktu sholat, maka kemudian ada kaidah-kaidah tertentu yang memudahkan kita. Jadi perlu saya tegaskan bahwa agama itu fasilitas. Fasilitas yang tentunya memudahkan hidup kita. Kalau kita beragama kemudian hidup kita susah, maka periksa lagi cara kita beragama. Bukan agama kita yang membuat kita susah, tapi cara kita beragama yang barangkali perlu dipelajari apakah mempersusah hidup kita sendiri. Nah, kaidah yang paling umum dipahami adalah kita bisa menjamak. Menjamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Bukan menggabungkan waktu sholat ya, tapi menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Tempo hari sempat ada yang viral, petugas haji yang menyampaikan tawaran baru barangkali yang belum ada kaidahnya ya. Menjamak isya dengan subuh. Wah, ada Gus? Menu baru nih. Viral ya. Oh, viral. viral. Ya. Karena itu kan fikih barangkali ya, wilayah perdebatan, tapi segera menjadi ramai gitu. Karena belum pernah didengar ya, ada jamak isya dengan subuh. Kreativitas tingkat tinggi. Ya. Tapi barangkali hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, orang-orang khawasul khawas. Jadi yang bisa dijamak itu jamak duhur dengan asar, kemudian jamak maghrib dengan isya. Iya. Sedangkan subuh tidak bisa dijamak dengan apapun. Subuh waktunya pendek ya, dan hanya 2 rakaat. Jadi diupayakan untuk kemudian tepat waktu. Ada 2 jamak, jamak takdim dan jamak takhir. Ini sudah pada ngerti, kita langsung lompati aja ya. Udahlah Gus. Nggak usah dibahas lagi. Iya. Mending bahas yang lain sih. Jamak takdim itu jamak yang awal ya. Artinya sholat asar, duhur sama asar dibereskan di waktu duhur. Nah, takhir itu jamak yang diletakkan di akhir. Duhur, asar diletakkan di asar ya. Itu pun masih ada kemudahan lain. Kalau waktunya tidak cukup atau kegiatan kita padat, tergesa-gesa, masih bisa dikurangi lagi. Dikosor namanya ya. Duhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula asar, demikian pula isya. Maghrib jangan dikurangi lagi ya. 3 itu sudah angka mati ya, jangan ditawar lagi ya. Subuh jangan dikosor lah ya. Cuman 1 ya. Jadi witir dong. Ya, jadi witir nanti. Ya. Ada lagi yang lebih memudahkan, yaitu ketika ternyata jamak tidak memungkinkan, kosor pun kok rasanya tidak lega, mau beribadah, menyembah Gusti Allah kok nggak nyaman gitu ya. Masih ada ketentuan berikutnya, yaitu qadha. Qadha itu mengerjakan sholat tertentu di waktu lain. Ya. Tapi tidak boleh asal-asalan langsung diqadha ya. Harus ada perhitungan tertentu bahwa memang kita tidak nyaman ini. Pengennya sholat itu yang tenang ya. Tidak dijamak, tidak dikosor ya. Itu namanya diqadha. Kalau waktunya tepat itu adaan itu sekarang, adaan lillahi ta'ala gitu. Kalau waktunya tidak tepat, qadhaan lillahi ta'ala. Ya, bisa diqadha. Waktunya menyesuaikan kondisi masing-masing. Jadi niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan ya. Kalau biasanya kan adaan gitu ya. Ini qadhaan lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesianya kalau adaan itu sekarang, kalau qadhaan itu yang ditunda gitu ya. Yang ditunda pelaksanaannya, sekarangnya yang sekarang tertunda gitu ya. Artinya leluasa sekali kita mengerjakan sholat itu. Nah, ada lagi kasus yang dialami, terutama contohnya dialami oleh Kang Abu. Kita kalau ngelihat tampangnya pasti banyak bolongnya nih. Ya. Baru tampak luar aja nih, tampak luar belum tampak dalam ya. Dari tampang ya. Tampang aja udah, wah nih banyakan bolongnya nih. Kalau mau dijahit, jahitannya berapa benang yang dibutuhkan. Ya, mau dikotok udah lupa bahkan bolongnya apa saja. Ya kan? Karena kesibukan dan lain sebagainya.
itu ada zikir fida namanya. Zikir fida, FIDA apostrof ya. Zikir fida, fida ya. Zikir fida itu untuk menambal semua bolongan ya. Tapi ini langkah terakhir. Sholatnya banyak bolongnya, puasa banyak bolongnya, mungkin zakat banyak yang terlewat ya, banyak sekali yang kalau kita teliti ya memang itulah manusia. Manusia sudah lupa apa kesalahannya ya, apa kelemahannya, tapi yang punya malaikat ya catatannya, kita mau pinjam catatan nggak dikasih, ya kan? Malaikat tolong ini saya udah bolong berapa, nggak dikasih kan ya. Itu ada zikir fida. Zikir fida itu zikir la ilaha illallah. Ya, pendek zikirnya. La ilaha illallah. Dibaca 70.000 kali. Nah itu nanti bolong juga Gus kan gitu ya. Ya sudah ikhlaskan aja kalau gitu ya. 70.000 ya? 70.000 kali tidak harus sekali beres. Boleh dicicil, tapi dengan komitmen ya. Saya akan bereskan ini 7 hari gitu. Saya akan bereskan ini 7 minggu. Saya akan bereskan ini 7 bulan, boleh ya. Tapi dengan komitmen ya. Yang diniatkan di awal. Ini kayaknya paling enak malah ini ya, karena selain menambal bolong-bolong juga menetapkan keimanan kita kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha, ya berapa lah sehari, 100 kan nggak berat ya. Atau kalau kita mencapai kenikmatan tertentu lebih dari 100 juga nggak berat-berat amat. Oke. Ya. Jadi secara mudah tidak ada persoalan kita melakukan perjalanan untuk tetap berada dalam garis menyembah kepada Allah. Ya. Perlu saya ulang, sholat ada 5 waktu, ya, bukan 5 kali, ya, not 5 times, ya. Bukan 5 kali, tapi 5 waktu, ya, beda itu, karena waktunya ditetapkan. Kalau perkalian kan 5 kali, ya diborong aja sekarang kan gitu ya, selesai. Ya. Benar. Ya. Benar. Ini seringkali tidak terlewatkan dari pemahaman, dari kesadaran ya. 5 waktu. Waktunya Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau dulu waktu saya kecil, zuhurnya dibaca luhur kalau orang Jawa ya. Jadi singkatannya menjadi Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Kalau tetap zuhur pakai za, ya Islam gitu. Kurang enak ya. Jadi Islam gitu aja ya. Luhur. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. 5 waktu. Waktu yang paling pendek waktu subuh. Sebelum matahari terbit harus sudah didirikan. Cuman ada yang punya akal juga. Selama belum melihat matahari terbit, Boleh. korden belum dibuka ya. Sebangun-bangunnya ya monggo aja, silakan. Saya tidak dalam wilayah menyalahkan gitu ya. Sebelum matahari terbit ya. Karena lewat dari itu sudah masuk waktu duha ya. Waktu duha ini waktu yang sudah tidak boleh lagi untuk menjalankan sholat subuh, dan juga belum waktunya sholat duhur. Sholat duha ini sholat untuk mensedekahi 360 ruas tubuh dalam diri manusia. Ya. Jadi manusia itu terdiri atas 360 sendi. Yang tiap-tiap sendinya itu harus disedekahi. Sedekahnya cukup 2 rakaat sholat duha. Nah dari 360 sendi ini ada 1 sendi nih kaitannya dengan mengobati sakit hati. Dari 360 sendi ini ada 1 sendi yang paling sering gampang kesakitan. Ada yang tahu? Sendirian. Nah, itu pengalaman berarti. Itu ungkapan dari hati yang terdalam ya. 1 sendi yang paling sering kesakitan dia sendirian itu ya. Iya benar. Apanya yang benar? Sendirian Tadi. Nah, kemudian waktu zuhur, waktu asar. Waktu asar juga ada sejumlah kajian yang mengatakan bahwa
semakin dekat dengan waktu maghrib lebih baik dikerjakan. Ya, sholat bukan telat karena masih waktunya ya. Ya, kan ada petuah as-sholatu ala waktiha ya. Sholat yang paling baik itulah pada waktunya, ya kan? Bukannya di awal waktu atau pada waktunya? Pada waktunya. Oke. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu lebih baik pada waktunya, kan gitu ya? Jadi bukan masalah azan set gitu bukan? Ya kalau belum iqomat gimana? Oh iya iya. Saya jadi ingat Mas Pri GS teman saya almarhum. Beliau bertanya, Gus, saya susah banget itu nyuruh anak saya sholat. Duh, kenapa Mas? Sudah berkali-kali saya cara halus, cara agak kasar nggak berangkat sholat. Loh, caranya gimana panjenengan? Ya saya suruh sholat. Duh, salah Mas. Kalau mau nyuruh sholat itu dengan berdiri, kemudian Allahu Akbar, ya. Azanin gitu ya. Itu cara yang diajarkan ya kepada oleh Rasulullah ya. Iya iya benar. Bukan, sholat, bukan begitu, nggak ada itu. Iya iya. Ya. Iya. Benar benar. Benar. Dipraktekkan sama Mas Pri ini nggak tahu orangnya kayaknya kurang 1 sendok itu. Dikerjakan, adzan betul di depan anaknya. Bukannya berangkat sholat malah ketawa anaknya kan ya. Dan tetap nggak mau sholat. Gimana ini Gus? Sudah aku ada nih kok masih belum mau sholat. Tuh, sampean belum iqomat. Tetap nggak mau sholat, yo harus diimami Mas. Loh saya nggak bisa ngimami, ya sudah berangkat ke masjid kan gitu ya. Artinya perintah sholat pun jangan kemudian dipaksakan. Ya. Nice. Kalau secara umum perintahnya adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, maka rincian detailnya pun jangan dipaksakan. Ya. Tapi juga jangan diubah. Contohnya, ada pembicara yang mengatakan bagaimana sebaiknya agar sholat itu bukan lagi didasarkan atas kewajiban, tapi kebutuhan. Itu secara narasi kan kelihatannya indah ya. Tapi nggak bisa begitu, sampai nggak butuh juga nggak apa-apa, itu wajib. Ya, karena bukan tentang kebutuhan, melainkan tentang kewajiban. Ya, butuh nggak butuh, kalau namanya wajib, ya wajib. Secara narasi kelihatannya bagus ya, pendalamannya bagus, sudah sampai pada kesadaran, sehingga tidak perlu diwajibkan. Kalau kita merasa butuh, kita akan sholat. Bukan, itu bukan soal kebutuhan, itu soal kewajiban. Hanya saja sesuatu yang walaupun diwajibkan, itu tidak perlu sampai dipaksakan. Kenapa? Karena manusia di wilayah proses, Allah di wilayah hasil. Manusia di wilayah dakwah, Allah di wilayah hidayah. Ya. Jangan kita playing as God, mengambil peran Tuhan. Justru kalau engkau ingin menampakkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, tampakkan mulai dari wajahmu. Ya. Ya walaupun wajah saya agak-agak sangat, tapi ini rahmatan lil alamin insyaallah. Ya. Penuh welas asih ya. Ya. Sholat ini, ya betul itu. Yang saya perlu komentar itu. Ya, betul. Walaupun sholat itu wajib, walaupun beragama itu wajib, tapi harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Dengan paparan yang baik, ya. Dengan narasi yang baik, dan tidak boleh dipaksakan. Ya. Pernah contohnya suatu ketika, saya ditanya orang lagi, Gus, kok nggak pernah kelihatan sholat Gus? Oh gini Mas, coba cartanya dibuka lagi Mas. Apakah di situ ada syarat sah sholat harus kelihatan? Oh, nggak ada Gus, berarti aman ya? Aman. Nah, kita seringkali melakukan kreativitas atas hal-hal yang sudah ditetapkan secara baku oleh agama. Ya. Bahwa sholat tidak harus, tidak wajib, tidak perlu kelihatan, tapi kita justru suka memperlihatkan ibadah kita yang harusnya romantis dengan Allah, sifatnya individual. Ya. Kita harus bisa memisahkan antara, wah ini kecerdasan sudah mulai tampak. Iya. Makasih Mbak. Makasih. Alhamdulillah. Dikit.
Jangan deket-deket, nanti saya banyak ngopi daripada. Oke, Wes. terima kasih. Sampai di mana tadi? Kecerdasan. Oh ya, ngopi ya. Lupa betul, ya, apa ya? Karena yang saya ingat hanya Allah. Iya. Sholat subuh contohnya ya, sholat subuh. Ini pokoknya saya boleh jujur ya. Bukan berarti kalau mengundang penceramah lain tidak jujur, tapi saya berusaha untuk jujur. Sholat subuh. Ada kalimat tambahan dalam adzan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Lebih baik, Bu, bukan lebih benar. Ya, lebih baik bukan lebih benar. Artinya yang tidur ya biar tidur. Ya, karena ada sejumlah golongan yang terbebas dari kewajiban. Satu, ada yang tahu? Golongan orang-orang yang lupa. Lupa itu tidak bisa diapa-apakan, namanya lupa. Ya, lupa. Tapi ada batasnya. Sampai kapan? Sampai ingatnya. Oleh karena itu semangat dalam beragama salah satunya adalah mengingatkan. Ya, tapi kita tidak bisa menghukumi orang lupa. Yang kedua, orang tidur. Sampai kapan? Sampai bangunnya. Jadi kalau mau membangunkan orang untuk sholat subuh, bangunkan dulu, baru suruh sholat subuh. Ya, jangan digajuli, subuh, bukan begitu. Ya, jangan dimarahi, jangan diapa. Yang tidur itu tidak bisa membela diri. Dibunuh saja tidak tahu dia, ayah. Rumahnya terbakar tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Apalagi ditetapkan kewajiban atas dia, tidak bisa. Ya. Lupa sampai ingatnya. Tidur sampai bangunnya. Gila. Orang gila sampai kapan? Sampai kapan? Jangan pura-pura nggak pernah gila gitu dong. Sampai warasnya ya. Sampai warasnya. Yang keempat, orang mabuk. Ya, mabuk. Sampai kapan? Sampai sadarnya. Ya. Yang kelima, perempuan yang haid. Nifas, sampai kapan? Sampai sucinya. Ya. Pengen nggak sholat, ya nggak apa-apa, jangan mandi besar. Nggak boleh nggak? Ya boleh, bang, belum mandi besar. Tapi itu kan mengakali agama namanya ya. Tapi secara kaidah nggak ada yang bisa nyalain kalau belum sholat besar, belum mandi besar. Gitu. Yang keenam, anak-anak sampai Dewasa. akil baliknya. Ya. Ada sejumlah golongan yang terbebas dari kewajiban. Ya. Saya ulangi lagi tadi, yang pertama orang lupa sampai ingatnya. Tidur, bangun. Orang tidur sampai bangunnya. Orang gila sampai warasnya. Orang mabuk sampai sadarnya. Orang haid nifas sampai sucinya. Terus anak-anak sampai akil baliknya. Ya. Ada sejumlah golongan yang terbebas dari kewajiban. Namun demikian, tadi saya sampaikan juga, jangan kemudian kewajiban diolah menjadi kebutuhan. Nggak ada urusannya dengan kebutuhan ya. Butuh nggak butuh, namanya wajib tetap wajib. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dapat kopi? Mohon maaf, kopi hanya untuk orang-orang beriman. Barangkali yang dimaksud perjalanan di sini adalah bukan hanya tentang waktunya, tapi tentang bagaimana cara sholatnya. Ya. Sholat didahului dengan bersuci, dengan toharoh. Toharoh ada sedikitnya dua macam, wudhu yang kita pahami bersama itu, kemudian tayamum. Ya, wudhu sudah bisa ya Bu ya? Sudah bisa semua ya? Niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Bisa cari di Google, banyak sekali di Google.
Ya. Kalau mandi besar, sudah tahu cara mandi besar secara umum ya. Kalau mandi besar itu tidak boleh langsung keramas. Ya. Diawali dengan wudhu, diakhiri dengan wudhu. Kemudian yang diguyur, kepala dulu 3 kali, bahu kanan 3 kali, bahu kiri 3 kali, terus wudhu. Itu sudah cukup sebagai mandi besar. Karena tujuannya bukan bersih-bersih, tapi sesuci, bersuci. Ya. Setelah selesai mandi besar, baru dilanjutkan mandi pada umumnya. Terus disarankan yang paling baik, walaupun itu juga wilayah diskusi, ketika berwudu dalam keadaan nanti setelah selesai mandi, dalam keadaan sudah berpakaian secukupnya. Ya. Walaupun masih di dalam kamar mandi, di ruang privat, tidak ada yang melihat, tapi kita menghormati ibadah kita itu sendiri. Oke. Ya, oke. Sholatnya sekarang kita bahas. Ya. Cara sholatnya. Nanti mungkin didalemin ke cara khusyuk sih Gus. Sama, saya juga nggak khusyuk ya. Apa yang dibahas? Ya. Sholat itu pada prinsipnya menghadap ke kiblat, ya, ke kiblat. Kiblat kalau di wilayah geografis kita di wilayah barat atau kulon, ya. Tapi ada kalimat yang sangat baik, hati seorang muslim adalah rumahnya Allah. Ya. Kita menghadap kepada Baitullah, ya. Ka'bah di sana diperlakukan sebagai Baitullah. Qalbun mukmin baitullah itu ya. Qalbun salim, qalbun salim Baitullah. Oke. Hatinya orang-orang yang berserah kepada Allah adalah rumah Allah itu sendiri. Nah, barangkali poin yang menjadi persoalan masyarakat muslim kebanyakan itu ketika menghadap ke arah kiblat, lupa untuk menghadapkan hatinya kepada Allah. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifam muslima wa ma'ana minal musyrikin. Saya tumben banyak dalil siang ini. Nggak apa-apa ya. Karena kebiasaannya yang banyak dalil masih belajar. Kalau saya kan sudah tidak belajar. Bukan sudah enggak. Ya, oke, kita lanjutlah. Sholatnya boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Sholat itu ya. Kalau ada kendala fisik yang menjadikan kita tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk atau boleh dengan berbaring. Menghadapnya tidak harus selalu ke barat kalau dalam perjalanan. Ya. Contoh naik mobil atau naik kereta, belok-belok, kalau kita menyesuaikan terus seperti kompas kita nanti ya. Ya. Minger sana, minger sini ya. Ya. Jadi yang paling penting qalbun salim baitullah. Oke. Hati orang-orang yang berserah itu adalah baitnya Allah, rumahnya Allah. Maka hadapkan hatimu kepada Allah. Ya. Ketetapan dalam hati ini yang paling penting. Oke. Boleh pakai gerakan. Ya. Setelah niat sholli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala, terus Allahu Akbar, boleh. Kalau tengsin, malu, ya. Malu itu kan persoalan hati yang nggak bisa dibantah. Ya. Wah, nggak pernah dengar ini ya. Atau kalau pengen menyembunyikan ibadahnya. Jadi ada sejumlah golongan orang yang mencintai Allah dengan pengumuman besar-besaran, maka Allah akan mencintainya dengan pengumuman besar-besaran, gitu ya. Tapi Allah, kalau orang yang mencintai Allah dengan rahasia, menyembunyikan, maka Allah juga akan mencintainya dengan cara rahasia, dengan cara yang tersembunyi. Jadi yang terbuka boleh, tertutup boleh. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak ingin menunjukkan sholatnya, kan gitu ya. Jadi tanpa gerakan sholat pun dalam keadaan tertentu tidak masalah. Ya, yang penting badan ruhaninya tetap menjalankan itu. Jadi tetap Allahu Akbar gitu. Oke. Ya. Terus tetap sujud, tetap rukuk dalam bahasa gerakan batiniahnya. Tidak dihilangkan.
ya, tapi ditutupi. Ya. Bacaan wajib yang dikerjakan Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Duduk begitu, tidur pun begitu. Wudu kalau ada air, ya. Kalau tidak ada air, ataupun adanya air menyusahkan, ya sudah tayamum saja. Contohnya kalau mau wudu di kereta agak susah ya. Apalagi kalau airnya di wastafel, kakinya diangkat, susah itu. Ya, tayamum saja cukup gitu. Karena keadaannya darurat, ya. Keadaannya darurat tertentu sehingga ada hal-hal yang boleh kita lewatkan. Itu sebenarnya kaidah-kaidah fikih yang umum dibicarakan. Nah, menurut saya yang lebih menarik adalah tentang bagaimana kita belajar memahami hakikat dari sholat. Ya. Hakikat dari sholat. Tentu harus kita awali dari peristiwa Isra Mi'raj. Tidak akan saya terangkan panjang lebar, akan saya cicil, saya angsur sedikit-sedikit supaya tiap bulan saya diundang. Langsung dihabiskan ya gimana kan gitu. Ya Mbak, tidak ya. Sekalian kali undangannya gini Mbak, cara iktidal gitu dulu. Bulan depan cara ruku. Jangan langsung sholat Pak. Kalau sholat Jadi sholat setahun ya. Iya. Benar Gus. Setuju sih Gus. Iya kan? Iya benar. Saya terangkan detail. Kalau umum gini saya cuma baca brosur saja. Iya. Ya. Sering saya sampaikan, Isra Mi'raj ya. Kalau ibu-ibu menghadiri pengajian Isra Mi'raj, seringkali para penceramah akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan Allah dalam Isra Mi'raj. Saya tidak berani menyalahkan, ya. Yang perlu saya sampaikan adalah yang diberangkatkan Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad. Atau lebih tepatnya bukan Muhammad dalam kapasitas, dalam kedudukan Nabi. Ya. Bukan Muhammad dalam kedudukan Rasul, bukan Muhammad dalam kedudukan pemimpin umat terbaik, bukan Muhammad dalam kedudukan uswatun hasanah, melainkan Muhammad dalam kedudukan hamba Allah. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya. Abdi, hamba Allah. Artinya apa? Artinya manusia seagung Muhammad, manusia paling agung di alam semesta itu pun ternyata meletakkan seluruh baju kebesarannya. Meletakkan seluruh kedudukannya. Dan hanya membawa dirinya sendiri yang seutuhnya tanpa kemelekatan apapun. Ini pangkal persoalan dari sholat yang tidak khusyuk. Adalah kita lupa, lalai, atau bahkan tidak mau menanggalkan pakaian-pakaian kebesaran kita. Contoh kalau pejabat sholat berjamaah, datang terlambat pun dapat saf paling depan. Karena udah booking, reserve. Disiapkan. Ya. Tidak bisa begitu, karena yang sholat bukan pejabatnya. Ya. Tidak boleh membawa baju kebesarannya. Ya. Atau karena menghormati orang tua, mohon maaf, kemudian ditempatkan di tempat yang dianggap lebih mulia di depan, sedangkan yang muda-muda atau yang lebih rendah derajatnya di belakangnya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Karena yang dibawa bukan Abu Marlo yang mahasiswa S3 filsafat UIN, masih kuliah. Bukan penceramah ya. Bukan suaminya si A. Makanya saya mau nyebut si A si B enggak enak kan. Si A doang kan ya. Si A. Nanti banyak ya. Iya, B, C kan banyak berarti ya. Bukan siapa-siapa, melainkan Abu Marlo yang bahkan tanpa nama. Ya, coba dipahami pelan-pelan ketika kita sholat, niat sholat kita bagaimana? Usolli, ya, aku berniat sholat
Aku ini tidak diberi nama. Bukan aku Chandra Malik niat sholat, bukan aku Abu Marlo niat Betul, sholat. Ya. Benar-benar. Kemarin ketika Ramadan juga nawa itu sama Godin, aku berniat puasa, juga tidak dikasih nama. Bukan aku Chandra Malik niat puasa, bukan aku Chandra Malik niat zakat, bukan aku Chandra Malik niat kurban, bukan aku Chandra Malik niat umroh, niat haji. Tapi aku yang tanpa nama, aku yang tidak dinamai. Bahkan nama pun dianggap sebagai baju kebesaran yang dilekatkan dalam diri. Oke. Ya. Keren. Coba gimana kamu mau ngundang aku kalau aku nggak punya nama? Ya kan? Akhirnya kan kamu nggak bisa ngundang aku. Nah, kalau aku masih punya kemelekatan, akan jadi persoalan loh, kok nggak ada yang ngundang kan gitu ya. Maka aku lekati diriku dengan Nama. kan itu, supaya bisa berhubungan. Tapi dalam hubungan dengan Allah tidak pakai nama. Ya. Coba dicek semua perilaku kita dalam hubungan dengan Allah, tidak ada yang pakai nama. Ya. Tanpa nama. Kemelekatan yang paling akhir masih nempel dalam diri kita adalah nama. Nama itu pun harus dilepaskan. Saya sering bertanya kepada teman-teman juga, contohnya, kamu siapa? Abu. Abu. Mohon maaf, saya ulangi lagi, kamu siapa? Abu. Ketiga kalinya, kamu siapa? Abu. Siapa tadi? Ya. Ketika saya bertanya, kamu siapa? Jawabannya Abu. Abu itu namamu, bukan kamu. Abu itu identitasmu, bukan kamu. Identitas yang berasal dari luar dirimu yang dilekatkan padamu. Sedangkan kamu yang tidak ada pelekat apapun, itu siapa? Itu yang berurusan dengan Allah. Ayatnya sangat jelas, sangat terkenal, yaitu Bismillah. Sangat terkenal ayat ini ya. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Artinya nama selain Allah jangan disebut-sebut. Ya. Awalilah segala perbuatan dengan Bismillah. Awalilah segala perbuatan dengan menyebut nama Allah. Namamu jangan disebut-sebut. Karena begitu namamu disebut, langsung masuk catatannya malaikat. Oh, kamu. Oke, aku catat. Kalau nama Allah tidak dicatat sama malaikat. Begitu kamu pasangi namamu, kamu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam urusan itu. Ya. Itu makna dari lillahi ta'ala. Ya. Segala sesuatu itu dari Allah dan untuk Allah saja. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau dari situ sudah tidak beres, maka berikutnya tidak beres lagi. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau engkau letakkan namamu di awal, maka di akhir kamu akan berharap pujian. Ya. Padahal pujian tidak boleh selain kepada Allah. Paham gak? Ya. Muhammad yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj itu Muhammad sebagai Abdillah, sebagai hamba Allah. Artinya secara maknawiyah setiap kita punya kesempatan yang sama untuk diperjalankan berjumpa dengan Allah. Persoalannya adalah mau atau tidak kamu menjadi hamba Allah. Mau atau tidak kamu menghamba kepada Allah. Syaratnya menghamba kepada Allah, syaratnya menjadi hamba Allah, bukan hanya 100.000 dari mana hamba Allah, bukan begitu. Kok murah sekali ya. Ya. Infak 1 juta hamba Allah, kok murah sekali. Ya. Syaratnya menjadi hamba Allah apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dan merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan sesama makhluk.
Allah. Ya. Syarat dari menjadi hamba Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dan merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan sesama makhluk Allah. Semakin merendah, semakin diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Semakin merendah, semakin diangkat. Tapi kalau semakin meninggi, Turun. ketabrak pesawat, bro. Jeduk ya. Jangan tinggi-tinggi kalau ngomong, nanti mulutmu kesamplok pesawat kan. Nah, oke. Nah, kemampuan kita itu, kemauan lebih pada itu ya, kemauan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan sesama makhluk Allah, inilah penentu dari ibadah kita kepada Allah. Ya. Begitu itu sukses, maka pada tahap awal Allahu Akbar itu sudah langsung berhasil. Ya. Karena sudah merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan sesama manusia, maka begitu mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang besar, maka selain Allah itu tiada, selain Allah itu kecil sekali, langsung berhasil, langsung masuk ke dalam dimensi sholat. Ya. Seganteng-gantengnya Abu Marlo kalau dilihat dari Monas kan nggak kelihatan, ketip-ketip gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari arsy Allah tambah nggak kelihatan kan. Apa yang bisa disombongkan kan gitu. Oke. Begitu Allahu Akbar sudah langsung manjing, kalau orang Jawa bilang sudah langsung masuk ke dalam dimensi sholat. Ya. Saya tidak sedang akan membahas tentang khilafiyahnya ya. Khilafiyahnya kan macam-macam. Contohnya ada yang diputok loh. Allah Akbar, ada kan ya? Ada itu, ya. Itu mah mau tiktokan kali ya. Beneran ada. Oh gitu. Ya. Ada yang begini loh. Sah. Gitu. Set gitu ya. Ada yang kanan tuh, ya nggak ada. Ada yang di sini. Iya benar. Ada yang di sini. Benar. Itu wilayah khilafiyah, wilayah perbedaan lah ya. Karena tidak perlu saling menyalahkan. Kalau bisa malah saling membenarkan saja. Ya. Karena membenarkan itu bukan dengan cara menyalahkan. Ya. To correct is not to blame. Ya. Apalagi Kanjeng Nabi ngendika Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Pertanyaannya pernah lihat? Enggak. Sudah. Nggak usah ribut ya. Ya, nggak usah ribut. Benar. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita nggak pernah lihat Kanjeng Nabi sholat. Ya, kita hanya belajar tata cara sholat dari guru kita, dari guru beliau, sampai kepada zaman gurunya yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kesaksian itulah yang kita ambil sebagai riwayat keilmuan, sebagai sanad keilmuan. Tapi kalau mau jujur, ya memang kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi sholat. Kita hanya belajar dari orang-orang yang garis sanadnya sampai kepada yang pernah melihat beliau sholat. Tuh. Sahabat yang hidup satu zaman dengan Nabi pun belum tentu semuanya pernah sholat jamaah dengan Nabi, belum tentu pernah ngelihat. Lagi pula kalau sholat jamaah di paling belakang juga nggak kelihatan. Ya. Jadi jangan saling menyalahkan, justru mari saling belajar, gitu ya. Karena turning point-nya bukan tentang bagaimana caramu sholat, tapi bagaimana caramu melihat kehadiran Allah di dalam sholatmu. Ya. Kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Persoalannya wajahmu yang mana? Ya kan? Wajah-wajah penipu kan ini ya. Wajah yang mana ini? Ya. Wajahmu sebagai bapak, wajahmu sebagai ibu, atau wajahmu sebagai guru, sebagai teman, sebagai yang mana yang kamu bawa? Yaitu wajah yang tanpa nama tadi. Ya. Sudah terbiasa dipanggil dengan nama. Bagaimana latihan supaya dipanggil tanpa nama bisa noleh kan gitu ya?
Karena kalau berhasil dipanggil tanpa nama noleh, maka kemanapun wajahmu berbalik, Wajah Allah. disitulah wajah Allah. Ya. Paham ya? Nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabbal alamin. Bukan untuk yang lain. Masih terjadi sampai sekarang, dianggap belum sholat kalau belum kelihatan sholat. Saya sempat agak lama ikut mertua dulu. Wah, kalau mertua tanya sudah sholat belum, Chan? Bingung mau jawab ya. Mau jawab sudah, beliau nggak ngelihat saya sholat. Ya. Mau jawab belum, masa mau sholat lagi kan gitu ya. Ya kan? Akhirnya pura-pura sholat kan begitu. Supaya rukun sama mertua ya. Atau akhirnya sholat ke masjid atau sholat berjamaah atau memperlihatkan sholatnya. Padahal itu tidak ada dalam rukunnya, harus memperlihatkan sholat kan gitu. Dianggap sudah beribadah kalau sudah dianggap sama orang lain. Benar. Ya. Kalau tidak kelihatan ke masjid maka dianggap tidak sholat kan gitu. Nggak pernah ke masjid gitu ya. Iya. Padahal masjid dibangun bukan untuk kepentingan itu, bukan untuk kepentingan memperlihatkan sholat gitu. Ya. Oke. Puasa pun demikian ya. Apalagi zakat, haji harus kelihatan. Cuman pulang haji disebut Pak Haji, pulang sholat kayak disebut Pak Sholat ya. Saya juga agak heran, apa karena ongkosnya Beda ya. beda ya? Sekarang tiketnya war lagi. Iya, sekarang keluar lagi. Selesai puasa Ramadan juga gak disebut Pak Puasa ya? Ini kurang adilnya agama ini. Iya. Atau gimana? Atau orang-orang yang beragama yang kurang adil? Iya benar gue. Ada beberapa, kalau saya dulu, saya sowan ke kiai untuk mengkonfirmasi tata cara sholat saya sudah benar atau belum. Ya, supaya secara kaidah keilmuan tepat, walaupun tidak akan disalah-salahkan. Ya. Makanya kalau membahas tentang sholat tanpa praktek kurang enak, ya, karena hanya manis di lisan saja. Perlu dibetul-betulkan kenapa kok posisi tangannya cenderung ke telinga, ya. Kenapa bukan di dada, ya? Atau kenapa bukan di tempat lain? Kenapa di telinga? Itu ada ilmunya, semua ada ilmunya. Contohnya adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah gitu. Afidah. Ketika kita dilahirkan, dikeluarkan dari mulut rahim ibu kita dalam keadaan tidak bisa apa-apa, kemudian Allah menjadikan bagi kita pendengaran. Jadi yang jadi pertama itu pendengaran, baru penglihatan, baru kemudian akal. Maka ketika kita mengagungkan nama Allah dengan mengangkat tangan cenderung di bahasa belahan bumi manapun, angkat tangan itu menyerah ya. Surrender. Ya, menyerah. Kemudian mendekatkan kebersamaan kita pada telinga, pada pendengaran. Itu mau mengajak kita kembali ke fitrah. Ya, bahwa awal mula kemampuan yang diberikan oleh Allah adalah kemampuan mendengar. Dan pendengaran awal kita adalah, pada umumnya orang muslim adalah adzan. Ya. Lahir segera diadzani. Maka dikembalikan ke situ. Bahwa jangan menggunakan pendengaran kecuali untuk mendengarkan keagungan Allah dan mendengarkan tanda-tanda keagungan Allah kan gitu. Kalau mau, jadi sholat itu kan penting ya, sholat itu kan wajib. Jadi untuk sholat pun jangan langsung sholat, tapi perlu latihan sholat kan gitu ya. Tapi nggak ada yang latihan sholat, atau kita buka pelatihan sholat. Ini ada Pelatihan sholat khusyuk. potensi pangsa pasar nih kayaknya ya. Gimana Bu, manajemen siap? Pelatihan sholat khusyuk ya. Perlu latihan. Ya. Itu persoalan besar kita kerjakan sepanjang hidup. Tanpa latihan hanya mengandalkan kebiasaan kan kurang bisa diandalkan. Nah, salah satu latihan yang paling mudah yang nanti boleh dipraktikkan, saya bocorkan sedikit lah, nanti siapa tahu saya diundang. Promo terus ya Mbak ya. Gini, malam Ibu
Malam ketika rumah sudah sepi, bapak sudah sare, anak-anak sudah tenang semua lah ya. Ambil waktu untuk mendengarkan pendengaranmu. Ya, selama ini kita kan mendengarkan yang di luar, tapi tidak mendengarkan yang Mendengar. di dalam. Ya. Caranya bagaimana, Gus? Ya caranya cuma diem aja. Diem, mengaktifkan atau konsentrasi di telinga. Mulai mendengarkan suara-suara luar boleh. Nanti akan terdengar suara kipas angin kalau panjenengan menghidupkan kipas angin, suara mesin AC, suara lampu, itu semua ada suaranya. Ya. Kemudian barangkali suara angin, suara malam, semuanya bersuara karena semua makhluk Allah itu dalam keadaan bertasbih. Keadaan bertasbih itu mengeluarkan suara dari paling intim adalah suara batin sampai suara lirih atau bahkan suara kencang. Ya. Dengarkan suara itu. Nanti panjenengan akan menjadi orang yang tajam pendengarannya. Pada awalnya tajam pendengaran, pada akhirnya tajam perasaan. Kalau tajam perasaan saya sudah tidak heran. Kan baper kan ya. Baper kan tajam perasaannya. Tapi barangkali belum dimulai dari tajam pendengaran. Sensi. Ya, sensi. PMS kalau itu. Ya, apa itu? Hanya mendengarkan, duduk tenang mendengarkan. Mengaktifkan telinga, konsentrasi di telinga, latihan mendengarkan. Suara-suara di luar barangkali masih akan tetap masuk, suara angin, suara apapun itu masuk, tapi lama-lama akan mendengarkan suara dari dalam. Sehingga mendengarkan pendengaranmu sendiri. Disitulah nanti akan muncul, akan keluar, akan terdengar suara denging. Nging. Gitu ya. Kalau di tempat ramai, suasana ramai itu nyaris tidak terdengar. Atau kalau kita sedang bergaul seperti ini tiba-tiba berdenging, orang-orang dulu mengatakan ono sing ngerasani gitu ya. Ada yang ngomongin. Ada yang ngomongin ini. Gitu. Iya benar. Itu bisa dicek, dicari di Google. Ada sebuah hadis yang mengatakan ketika telingamu berdenging, sopo sing ngerasani? Siapa yang ngomongin lo? Yang ngomongin lo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika telingamu berdenging, itu namamu sedang dibicarakan, dirimu sedang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan orang lain. Jangan hibah, jangan mulai fitnah diomongin orang, bukan. Itu diomongin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita perlu segera bersolawat ketika telinga kita berdenging. Nah, alangkah indahnya kalau setiap waktu kita dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Alangkah indahnya. Caranya bagaimana? Caranya mengaktifkan pendengaran untuk mendengarkan pendengaranmu sendiri. Caranya bagaimana ya? Latihan. Latihannya bagaimana? Di tempat yang sepi, yang menyendiri, duduk tenang, aktifkan pendengaran, konsentrasi di pendengaran. Nanti lambat laun akan terdengar suara denging. Ging. Gitu. Dengingnya awalnya keluar, nanti akan membawa kita kembali ke dalam, masuk. Sampai rasanya tertusuk. Dua telinga tertusuk. Dan bertemu di tengah-tengah. Tengah-tengah itulah di mana letaknya akal. Kalau orang bilang mungkin secara anatomi disebut apa? Pineal. Pineal gland. Pineal gland. Ya, di situ. Ya. Nanti ketika sudah mulai sering berlatih, rajin berlatih, begitu kita mengangkat tangan Allah, ya langsung gitu. Kita mengendarai itu untuk melakukan Isra Mi'raj. Sholatnya orang-orang beriman adalah Mi'raj. Ya, itu titik fokusnya. Ini Allahu Akbar. Begitu sudah sedakep gini, sudah tinggal melakukan perjalanan. Sampai di sini paham? Ya, ya silakan Bu. Berapa kali sih sering banget? Lupa akan pegangan. Ah, Nah, itu kita balik lagi
ulang dari awal jadi gimana ya? Ya, Nomor satu jangan khawatir Bu, temennya banyak, yang lain juga gitu. Iya Gus. kadang-kadang malah saya lupa sudah sholat atau belum. Kayaknya sudah sebenarnya gitu ya. Ya. Itu ada aturannya disebut sujud sahwi. Sujud sahwi itu nanti terakhir, ya. Ada dua kaidah. Yang pertama menyelesaikan sholat, baru sekali sujud, bangun langsung salam-salam lagi. Atau di dalam sholat, sebelum salam tambah satu sujud, kemudian salam-salam. Ya, nanti di akhir. Ya, nanti di akhir. Ya. Itu lupa mau sujud sahwi. Oh, kalau sudah selesai, gimana? Tapi dalam sholat gitu tadi akan berapa ya? Oh, oke. Terakhir apa kedua? Terakhir. Oh ya, nanti terakhir ketika mau salam itu baru mengerjakan sholat sujud sahwi. Baca tasbih aja cukup. Iya, seperti bacaan sujud pada umumnya. Iya. Diteruskan saja. Diteruskan. Pokoknya perasaan 3 ya udah, tapi kalau nggak yakin tambah sujud sahwi gitu kan. Iya. Ya, kemudian biasanya terus ingat. Tadi jemuran udah diangkat belum ya? Ya, saya juga sering ditanya bagaimana kalau di dalam sholat kemudian teringat banyak hal. Jawaban saya adalah lebih baik ingat banyak hal di dalam sholat daripada ingat banyak hal di luar sholat. Ya, karena sholat mengajarkan kepada kita untuk tumak ninah, untuk selesaikan apa yang kau mulai. Ya, begitu ingat jemuran kan nggak boleh langsung loncat ngambil jemuran kan? Harus selesaikan dulu, harus tahan diri, harus tetap tenang, ya kan? Jadi lebih baik ingat segala sesuatu di dalam sholat daripada ingat segala sesuatu di luar sholat. Dan lebih baik lagi mengerjakan segala sesuatu dalam keadaan tetap sholat. Ya, dalam keadaan tetap sholat. Atau tetap dalam keadaan sholat. Artinya bukan tentang sholat itu sendiri, tapi keadaan sholat. Ya, keadaan sholat adalah keadaan yang bagaimana? Keadaan yang bersuci, keadaan yang mengagungkan nama Allah, keadaan yang menjaga Al-Fatihah, keadaan yang tumak ninah, yang khusyuk, khudu, dan menebar salam. Ya. Atau dalam banyak hak sholat itu ada beberapa sholat itu ya. Pertama yang kita kenal sholat fardu. Kemudian yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga sholat wusto. Yang keempat sholat daim. Ya. Sholat wusto kapan-kapan dibahas lah, jangan semua dibahas sekarang, nanti batuk. Ya. Sholat daim itu sholat terus menerus dalam keadaan sholat. Ya. Jadi tidak terhalang oleh bulanan, ya, tidak terhalang oleh perjalanan, karena selalu dalam keadaan sholat. Ya. Itu sholat daim, sholat terus menerus, atau selalu dalam keadaan sholat. Ada juga selalu dalam keadaan puasa. Selalu dalam keadaan puasa, contohnya tadi saya bilang, mari Gus makan dulu. Oh, udah terima kasih. Selalu dalam keadaan puasa. Padahal berharap diambilkan. Ya. Selalu dalam keadaan zakat, selalu dalam keadaan haji, terjaganya itu ya. Terjaganya. Itu puncak itu dalam keadaan ihsan itu. Kan ada rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, ihsan. Ihsan itu selalu dalam keadaan. Ya. Selalu dalam keadaan melihat Allah. Nah, kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Berarti kan selalu dalam keadaan. Ya. Jangan sampai hanya berbuat baik, jangan sampai hanya beribadah hanya ketika ada orang lain. Ada yang menilai dan lain sebagainya. Tapi benar-benar karena Allah saja. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi. Paham ya Bu ya? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dikerjakan di akhir sholat. Boleh di dalam sholat atau setelah salam dikerjakan di luar sholat. Boleh. Sekali cukup. Ya. Nah, kalau sampai lupa sujud sahwi gimana? Ya nggak apa-apa. Orang lupa tidak kena hukum. Gitu. Ya.
Mas. Aku bilang gitu. Kita lihat tunggal, cuman baiknya gimana gitu. Iya. Oh, Iya. kalau masyarakat kan nanya tuh, kenapa? Apa? Baik. Iya. Iya. Karena memang ruang pertanyaan dalam pembelajaran agama itu kan tidak terlalu leluasa ya. Sehingga ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya sangat manusiawi dan naluriah saja, itu ya kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk menjawab. Ya. Nah, ya kita hanya mengikuti kan gitu ya. Ya, ittiba kepada Rasulullah gitu. Tentang bagaimana Rasulullah menjalankan sholat. Tapi itu sebenarnya ada semua jawabannya, terutama dibahas di wilayah-wilayah torekot justru. Kalau di syariat tidak dibahas, kurang dibahas. Kalau di torekot, hakikat sampai pada marifat dibahas semuanya. Ya. Kenapa harus salam, kenapa harus rukuk dan lain sebagainya itu dibahas semuanya. Bahwa itu melambangkan huruf-huruf tertentu, bahwa itu melambangkan ini dan itu ada pembahasannya semua. Gitu. Tapi sepanjang kita masih di wilayah syariat, di wilayah mengerjakan untuk mengikuti pelajaran itu atau kewajiban itu, maka kewajiban untuk tahu itu tidak ada. Yang penting diikuti saja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ke luka batin Gus kaitannya gimana dengan sholat misalkan? Oke. Yang si sendiri tadi kan kasihan tuh. Iya. Manusia itu terdiri atas badan jasmani dan badan rohani. Badan jasmani seperti yang kita ketahui dalam anatomi tubuh, ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu pun ternyata dari yang kelihatan dibanding yang tidak kelihatan, lebih banyak yang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang di atas permukaan kulit. Ya. Artinya walaupun itu badan jasmani, tapi punya kecenderungan rohani. Segala sesuatu di bawah permukaan kulit tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak gaib. Ya. Jadi kita ini sebenarnya makhluk Gaib. Jangan takut lagi ya keluar malam ya. Kalau ketemu hantu, hai bro, sama kita gitu ya. Yang nggak kelihatan fisik pun disebut gaib gitu. Iya. Permukaan kulit tadi. Iya. Oke. Gaib itu sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh penginderaan kita. Oke. Gaib. Jadi istri saya itu makhluk gaib sekarang. Ya. Istri saya juga. Oh iya. Makanya rukun ya. Rukun sesama gaib ya. Sama gaib. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini satu pabrik. Ya. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Kenapa bukan binatang dan manusia, gunung dan manusia, ya? Tapi jin. Sesuatu yang tidak tampak. Maka kita cenderung makhluk gaib. Ya. Paham ya? Segala sesuatu di bawah permukaan kulit lebih banyak dan itu tidak tampak. Maka kita cenderung makhluk Gaib. Ibu punya paru-paru? Punya ya. Punya jantung? Punya. Pernah lihat? Enggak pernah. Kalaupun perlu lihat harus ke dokter, itu pun pakai ronsen dan itu hanya melihat image-nya. Ya. Gambarnya ya, iya. kan paru-parunya ya. Tidak pernah. Benar. Kita tidak perlu melihat sendiri sesuatu yang kita yakini. Kita hanya yakin saja. Ya. Contoh, saya percaya saya punya paru-paru karena saya merasakan tanda-tandanya. Tadi Mbak Dida agak negur, kok malah mentingin ngerokok sih daripada makan kan gitu ya. Nah kalau kebanyakan ngerokok, sesek. Oh berarti saya punya paru-paru. Kalau saya nggak punya paru-paru, saya nggak bakal sesek. Ya kan? Tanda-tandanya, saya punya usus. Kenapa? Karena ya kriuk-kriuk kau. Belum makan, ada tanda-tandanya. Ya. Saya tadi masuk langsung wah, banyak banget yang cantik. Oh, berarti saya punya jantung. Oke. Ya. Saya hanya merasakan tanda-tandanya, cukup. Saya nggak perlu ngelihat. Iman itu seperti itu. Ya.
Apakah benar-benar ada jantung, ada paru-paru? Saya nggak tahu, jujur li nggak tahu. Ya, ya, nggak tahu. Tapi tandanya ada. Tandanya ada. Eh, Oke. Jadi tidak perlu repot meminta bukti adanya Allah dengan harus melihat Allah, nggak perlu. Ya, Oke. oke ya. Artinya kita perlu memberi ruang dan waktu yang cukup untuk belajar hal-hal yang tidak tampak. Ya, termasuk hati tadi, sakit hati. Ya, emang pernah ngelihat hatimu sendiri kok bisa sakit? Ya, perasaan tuh letaknya di mana, pikiran di mana, bagaimana cara membedakan antara pikiran dan perasaan. Kenapa disebut baper, kenapa bukan bapir? Bawa pikiran jangan-jangan gitu ya. Kalau kita tidak tahu letak sesuatu hal, maka kita tidak bisa menggunakannya, apalagi merawatnya. Oke, contohnya yang paling sering kita nyari kunci di mana, remote di mana, ya. Karena tidak ada, tidak tahu di mana letaknya, kita tidak bisa menggunakannya. Kaitannya dengan sholat contohnya. Al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, orang-orang mutakin adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib, baru kemudian mendirikan sholat. Jadi goib dulu ya? Gaib dulu. Ya, makanya kok banyak yang tidak khusyuk karena belum belajar hal-hal tentang gaib, hal-hal yang tidak tampak. Ya, itu persoalannya. Jadi untuk kelas berikutnya bulan depan kita adakan malam jam 12 ya. Jurit malam itu ya. Ya. Tidak ada hidangan, tidak ada lilin, tidak ada apapun, gelap gulita gitu. Belajar hal-hal gaib bukan hal yang menakutkan, tapi hal-hal yang tidak terjangkau oleh penginderaan kita. Oke. Artinya alat peraganya bukan badaniah lagi. Nah, alat ukurnya bukan sesuatu yang perlu indera lagi, tapi mulai menggunakan qalbun salim baitullah, menggunakan hati. Ya. Anak-anak kita ini nggak pernah diajari aku bapakmu, aku ibumu. Tahu dengan sendirinya ya. Ya. Begitu lahir dia tahu. Ini bapaknya, ini ibunya, ini kakaknya, ini tahu. Kenapa? Karena pakai bahasa yang tidak membutuhkan kata. Ya. Punya sesebutan yang tidak membutuhkan nama. Ya. Dia tahu itu. Nah, Keren. badan jasmani, kalau nggak keren jangan diundang lah. Badan jasmaniah itu pun hanya yang di permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit sudah bukan semata-mata badan jasmani, tapi sudah masuk ke kelompok badan rohani. Kalau mau dicatat, karena saya lihat ibu-ibu suka nyatet, saya kasih banyak lah. Lingkaran terluar itu jasad atau jasmani. Oke. Mau ditulis di sini? Enggak, kalau tulis di sini harus jelas kontraknya. Tulis sendiri aja ya. Lingkaran terluar jasad. Lingkaran di dalamnya itu nafsu. Ya. Lingkaran di dalamnya lagi itu akal. Lingkaran di dalamnya lagi itu kolbu. Ya. Lingkaran di dalamnya lagi itu sir. SIRR. Jasad atau jisim, kemudian nafsu, akal, kolbu, sir, kemudian dalamnya lagi ruh, di dalamnya lagi nur, di dalamnya lagi hayu. Ya. Wah, diketik ya? Aku biasanya ngetik soalnya nggak bisa ketik, keyboardnya nggak ada. Jasad kan? Ya. Nafsu. Itu yang kelihatan kamera, nanti kamu dianggap pinter.
Sir. Akal. Akal. Oh, ini akal. Sebelum kolbu, akal. Oh, iya. Ada 8. Jasad, nafsu, akal, Jasad, nafsu, kolbu, akal, kolbu, kolbu, sir, sir, ruh, ruh, nur, nur, hayu. 8. hayu. Nanti diterangkan. Hayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Yes. Hayu. Hayu. Jasad, nafsu, akal, kolbu, sir, ruh, nur, hayu. Oke. Nah, seharusnya nafsu ini tidak boleh di dalam. Seharusnya. Tapi mengapa nafsu kemudian bisa masuk? Harusnya dia di luar. Harusnya di luar, paling luar. Harusnya ini nafsu, ini jasad. Oh, oke. Ya. Harusnya di atas permukaan kulit nafsu itu. Hmm. Tapi dia masuk ke dalam jasad manusia, menembusnya menjadi di dalam jasad. Ya. Itulah mengapa setiap anak bayi ketika dilahirkan dia langsung menangis. Karena jasadnya ditembus oleh nafs, masuk ke dalam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena badan jasmaninya dalam keadaan yang paling lemah. Ya. Walaupun badan rohaninya paling kuat. Karena bayi itu suci. Tapi badan jasmaninya paling lemah. Kalau kita ngelihat, ibu-ibu pasti sangat berpengalaman karena melahirkan. Bayi itu pori-porinya masih gede-gede ya, Bu. Ya, itu secara jasmaniah porinya gede-gede sekali. Sehingga pintu-pintu masuknya banyak sekali. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh agama untuk kembali melemahkan badan jasmani, menguatkan badan rohani lewat jalan ibadah-ibadah, khususnya puasa, supaya ini bisa dibawa keluar lagi. Ya. Oke. Jasad terdiri atas alat kelengkapan yang kita pahami, tapi ternyata hanya yang di atas permukaan kulit saja. Yang di bawah permukaan kulit sudah masuk kelompok badan rohani. Nah, badan rohani berarti segala sesuatu yang ada di dalamnya ini. Akal, kolbu, sir ini ya. Akal kenapa paling dekat dengan nafsu? Karena akal yang paling gampang disenggol oleh nafsu. Ya. Segala sesuatu peristiwa hubungan antar personal ini itu kan disebabkan oleh penginderaan. Ya. Begitu mata ngelihat, cantik, gitu ya. Itu penginderaan oleh mata itulah yang akan dibawa masuk ke sini ya. Diolah ke sini, dibawa ke sini. Kalau sampai ke sini, wah ini bisa sampai bawa pulang ini, sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Ya. Ada yang peristiwa capturing oleh penglihatan itu kemudian ditolak, ada yang diendapkan, ada yang diterima. Maka ada ungkapan yang terkenal dari mata turun ke hati. Ya. Contoh, saya naik motor, kemudian papasan dengan seorang perempuan cantik juga naik motor. Ya. Kalau saya gini doang terus bablas lagi kan ya aman-aman saja. Cantik ya memang cantik, namanya perempuan gitu ya. Tapi kalau kemudian gini, nabrak saya bisa ya. Oke. Atau masih nyangsang di sini, bisa saya putar balik, saya kejar. Ya. Tapi semuanya didasarkan atas penginderaan. Orang ngomong jelek tentang kita, kalau selesai di sini sudah gugur, bisa selesai. Oke. Tapi kalau kita endapkan langsung masuk ke hati, menjadi persoalan berikutnya. Ya, maka akal ini kan tempatnya kurang lebih di kepala, ya. Maka wilayah jajahannya adalah
penginderaan kita. Belum tentu karena setan. Jadi jangan gampang menyalahkan setan. Ya. Siapa tahu setannya baru lepas dinas, ya. Baru liburan keluarga, ya. Lebaran. Panjenengan jalan di tempat angker, kuburan misalnya gitu ya, terus kemudian baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata setan, lah, gua baru libur, kenapa gua diaduin? Lu suka ngadu lu. Ya. Benar. Aku takut karena lu sendiri, bukan karena gua kan gitu. Gua nggak nakutin. Benar. Manusia tukang ngadu kan ya. Lepas piket ya. Iya, lepas piket segala macam. Gara-gara diaduin kena garuk tuh setan. Waduh. Awas ya, ntar kalau gua lepas, gua balas kan gitu. Jadi jangan gampang ta'awudz ibu-ibu, ya. Belum tentu setan tuh berkiprah gitu. Lebih baik ucapkan salam, ya. Meskipun setan. Ya, meskipun setan. Iya. Wah, anak baik nih. Udah tahu gua setan, dia kirim salam. Teman-teman yang ini jangan diganggu ya. Gitu ya. Baik ya. Baik. Bagus ya. Ya kan? Jadi pendekatan kita tuh yang harus diubah ya. Oke. Nah, peristiwa penginderaan ini tadi yang bisa langsung ditolak atau diendapkan atau diolah kemudian diterima, itu yang mempengaruhi kerja akal. Ya. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, "Dok, otak itu letaknya di mana?" Dia cepat menjawab karena paham anatomi tubuh. Otak adanya di kepala, sebelah sini kan gitu. Fungsinya apa otak? Untuk mengirimkan perintah. Oke. Kalau akal letaknya di mana, Dok? Wah, itu akal letaknya di mana? Ada yang tahu akal letaknya di mana? Karena nggak tahu letak akal, maka sering kehilangan akal. Sering kurang akal. Apa emang nggak ada sih? Banyak yang mengerjakan, banyak yang tidak masuk akal ya. Ya kan? Kita dulu waktu sekolah SD menghafal, disuruh menghafal oleh guru, begitu hafal ditanya, sudah hafal di luar kepala? Nah, kadang dimasuk-masukin. Kenapa hafalnya di luar kepala? Aneh sih ya. Tahu gitu nggak usah dimasukin kepala ya. Iya benar. Udah hafal di luar kepala. Nah, bu guru ini kan. Benar. Oke. Pantas gini kita ya. Iya. Pantas aku nggak mau kuliah. Langsung profesor. Ada. Ya. Suka kehilangan akal, kekurangan akal, hilang akal ya kurang ya gitu-gitulah. Ya. Nah, akal itu fungsi utamanya untuk melupakan. Untuk melupakan. Coba bayangkan dari umur 0 sampai sekarang kalau tidak ada yang dilupakan, waduh pecah kepala. Ya. Jadi untuk menghapus-hapus. Untuk tidak semuanya dikekalkan dalam hidup, itu kepala. Nah, akal. Akal itu untuk melupakan. Hati itu untuk mengingat. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir maka tentramlah hati. Berarti fungsinya untuk mengingat. Dengan mengingat Allah, tentram hati. Fungsi hati untuk mengingat. Saya yakin, saya ngomong dari awal tadi, banyak yang lupa. Nah, bukan nggak punya hati, karena kerja akal. Iya. Jadi Yang diingat cuma satu. ah, Yang ini pembicara ganteng kayaknya bisa diundang lagi ya. Teringat di sini. Ya, teringat di sini. Nanti ngomong jelek satu aja, satu omongan jelek kena sini, ingat terus. iya. Tapi omongan baik kayak apapun banyak yang lupa. Karena akal untuk melupakan, hati untuk mengingat. Ya. Nah, itu tadi peristiwa penginderaan tadi, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang diendapkan. Itu kan yang ditolak berarti kan dilupakan. Ya. Yang diproses, diolah kemudian dibawa ke hati, itulah yang diingat. Ya. Nah, kalau dikit-dikit pakai hati, dikit-dikit bawa perasaan, ya itulah yang membuat hati terluka. Itu yang bikin hati sakit. Dikit-dikit pakai hati, gitu. Ya. Maka ada ungkapan juga no hard feeling ya. Heart, hati. Bukan akal. Oke? Nah, hati ini tidak boleh digunakan untuk mengingat selain
Allah dan Rasulullah. Hmm. Tidak boleh. Oke. Sering saya sampaikan juga, bagian leher ke atas disebut Baitul Makmur. Hmm. Baitul Makmur itu rumahnya keramaian. Mari kita memakmurkan masjid, maksudnya apa? Meramaikan Meramaikan. masjid. Rumahnya keramaian. Berkecamuk banyak hal. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasai, semuanya berkecamuk di kepala. Tapi biarkan cukup sampai kepala. Nanti akal akan ada sistemnya untuk menghapus, melupakan. Ya, cukup pakai kepala. Jangan libatkan hati kecuali urusan dengan Allah dan Rasulullah, kecuali urusan untuk Allah, untuk Rasulullah. Wilayah sini, gembung ini ya, sampai dada, sampai di atas perut, itu namanya Baitul Muharram. Baitul Muharram itu rumahnya larangan. Sholat itu kan masih ada kaitannya dengan itu. Baitul Makmur itu rumah yang di atas ya untuk para malaikat. Baitul Muharram ini Ka'bah itu kan Baitul Muharram ya. Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Aqsa. Nah, jadi masih ada kaitan ya. Tapi itu di dalam diri manusia. Ya. Tidak berjarak. Oke. Baitul Muharram, rumahnya larangan. Segala sesuatu terlarang untuk masuk ke dalam kecuali Allah dan Rasulullah. Sering saya ceritakan juga, saya pernah punya seorang guru, Profesor Damarjati Supajar, seorang guru besar filsafat UGM. Beliau singkat cerita kena jantung, harus pasang ring. Prof, kenapa nggak pasang? Oh jangan, tidak boleh ada yang masuk kecuali Allah dan Rasulullah. Keren. Keren ya. Nggak boleh dimasukin apa-apa ya. Nggak boleh dong. Nggak pasang ring. Bener. Bener. Itu Bagus sih. prakteknya kan berarti ekstrim ya. Ekstrim. Tapi sungguh-sungguh dalam mempraktekkan agama. Bener. Ya, Level profesor ya. profesor. Jadi mohon maaf kalau nggak paham ya. Iya, udah. Terus yang di bawah pusar sampai pangkal lutut itu Baitul Muqaddas. Muqaddas. Rumahnya kesucian. Ya, rumahnya kesucian. Baitul Muqaddas atau di alam nyata disebutnya Masjidil Aqsa ya. Rumahnya kesucian. Jadi tidak ada hati suci, itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Yang ada hati terlarang. Suci itu wilayahnya di sini. Mohon maaf, di wilayahnya kemaluan, kehormatan, kesucian. Ya. Kalau mohon maaf laki ataupun perempuan kehilangan keperawanannya disebut kehilangan kesucian, kehilangan kejantanannya disebut kehilangan kesucian, kan gitu. Jadi suci itu di wilayah ini, bukan di dada. Tidak ada dada yang hati yang suci, nggak ada. Jadi saya wudhu, kemudian kok saya melihat ada yang menarik hati saya tergoda, nggak batal wudhu saya. Ya. Tapi begitu saya wudhu, saya ke belakang pipis atau saya buang hajat, batal. Ya. Pikiran saya doroknya kayak apa, wudhu saya nggak batal. Ya. Karena rumahnya kesucian di sini, Baitul Muqaddas. Ya, jadi sholat itu kalbun salim, Baitullah dalam diri manusia ada 3 tadi. Baitul Makmur, Muharram, Muqaddas. Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Tinggal kita jaga, kan gitu ya. Makmur, Baitul Makmur. Ya. Nah ini harus didorong untuk keluar lagi. Baik dengan melemahkan jasmani kita dan menguatkan rohani kita, artinya dorongan dari dalam maupun tarikan dari luar. Tarikan dari luar bagaimana? Nafsu itu ada 4, setidaknya ibu-ibu sudah tahu. Nafsu yang pertama, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu kebaikan. Bayangkan, ternyata kebaikan pun ada nafsunya atau didorong oleh nafsu.
Usul aja nih usul. Ada exhaustnya lebih bagus ya kayaknya. Biar bisa ngebul ya. Ini dia Atau kita di luar Gus. menahan diri kok dari tadi gitu ya. Apa itu? Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu nafsu kebaikan. Nah, bahkan kebaikan pun bisa jadi didorong oleh nafsu. Ya. Contoh. Sholatnya ternyata karena bukan panggilan Allah. Ya, masih penting panggilan nafsu. Panggilan mertua. Chandra, sholat. Iya bu. Panggilan-panggilan lain. Atau karena keinginan, ya saya tidak berani menyalahkan ya, tapi itu mendorong pada keinginan tertentu. Memilih saf terdepan karena tergiur pahala ya. Ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan, itu semuanya bagus, semuanya benar. Tapi kalau kita mau teliti lagi, itu ternyata semuanya mengarah pada bukan atau tidak lillahi ta'ala. Kalau nggak ada itu semua, apakah akan tetap berangkat kan gitu? Ternyata perlu alat pancingnya, alat lekatnya gitu kan, supaya kena pekatnya gitu. Nah, itu nafsu mutmainah, nafsu kebaikan. Yang kedua, nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu nafsu kesenangan. Pakai perhiasan, berdandan cantik, kemudian menggunakan sesuatu yang menyenangkan hati, mengharapkan pujian, mengharapkan menjadi perhatian, itu dorongan nafsu sufiyah. Ya. Yang ketiga, yang paling kita kenal itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang mengajak kepada amarah. Ya. Paling kita kenal, kenapa? Karena kita sering marah-marah. Nggak jelas marah-marahnya gitu. Nafsu amarah. Nafsu mutmainah itu warnanya putih. Nafsu sufiyah warnanya kuning. Nafsu amarah warnanya merah. Ya. Dalam kajian-kajian tasawuf ada yang seperti itu. Nafsu yang membawa kita pada kemarahan, pada kedurhakaan. Ya. Yang keempat, nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu keserakahan. Ya. Keserakahan ini macam-macam. Contohnya saya beberapa hari ini enak banget tidur. Udah melek tidur lagi saya. Ya. Kurang terus. Itu juga keserakahan. Keserakahan bukan hanya soal makan, ya. Udah enak lauknya ini, ngambil lauk sama nasi, habis nasinya masih lauknya, nambah nasi. Ya. Lauknya habis. Gitu terus tambah lauk. Kapan habisnya men ya? Ya, bukan hanya itu, tapi pulang ke rumah masih bawa kerjaan, mengabaikan orang rumah. Itu juga workaholic, juga keserakahan. Sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang berlebih-lebihan. Itu dorongannya adalah nafsu lawamah. LAWWAMAH, lawamah. Setidaknya ada 4 nafsu itu yang paling utama. Ya. Nafsu mutmainah mendorong kepada kebaikan, nafsu sufiyah mendorong pada kesenangan, nafsu amarah mendorong kepada kemarahan, nafsu lawamah mendorong pada keserakahan. Nah, sebaik-baiknya tetap saja nafsu. Ya. Tapi sebaik-baiknya nafsu di antara nafsu-nafsu tadi adalah nafsu mutmainah. Walaupun didorong oleh nafsu, tapi toh didorong untuk kebaikan. Maka nafsu-nafsu yang lain kita tarik untuk bergabung dengan nafsu mutmainah. Kesenangan, tapi kesenangan yang baik. Contohnya siang-siang Kalau ngaji. warnanya apa Gus? Kan Ya, tadi hitam. mutmainah putih, Hitam. sufiyah kuning, amarah merah, lawamah Hitam. hitam. Oke. Nafsu mutmainah Putih. Ya. Contohnya kesenangan tadi kumpul ngaji, ya kan? Kumpulnya itu seneng kan? Wah, daripada kita kumpul ngegeyer gas, kita sudah udah lupakan masa lalu, sudah bukan geng motor lagi, kita kumpulnya masih, ya gantilah kita ya kumpulnya untuk ngaji. Mutmainah ya Gus ya? Ya, sufiyah ketemu mutmainah kan gitu ya. Benar.
Amarah, marah itu bukan sesuatu yang buruk kalau pada tempatnya. Ya. Nggak boleh marahin anak itu gimana caranya? Tetap harus marahin anak kan ya. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan kecuali jalannya dengan marah. Oke. Tapi marah yang terkelola dengan baik. Jangan marah-marah meledak-ledak tanpa alasan, tanpa batas. Ya. Tetap ada ukurannya. Amarahnya dibawa kepada mutmainah. Ya. Lawamahnya dibawa kepada mutmainah. Sehingga semuanya terkumpul, tergabung dalam mutmainah, itu nanti lebih gampang untuk memenuhi panggilan. Oke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Dikumpulkan semua dalam mutmainnah sehingga nanti mudah memenuhi panggilan. Setelah ini dikelola, akal kerjanya sudah tidak lagi berdasarkan nafsu. Karena terlalu dekat dengan nafsu, maka dia akan dikuasai oleh nafsu ini. Akal sudah berjarak dengan nafsu, dibawa keluar lagi. Baik dengan dorongan dari dalam, yaitu menguatkan badan rohani, atau tarikan dari luar. Ya. Tarikan dari luar itu bagaimana caranya? Nah, kalau dalam masyarakat tradisional, itu menggunakan sesaji. Ya, jadi sesaji itu bukan soal musyrik, bukan. Bukan soal musyrik, bukan soal tahayul, khurafat, bid'ah, Klenik gitu. Klenik, bukan. Tapi itu cara untuk memanggil keluar nafsu dari dalam. Ya. Kalau sampean nggak percaya sesaji, bisa pakai cara yang lain. Contohnya, perhiasan aja taruh di luar. Taruh semuanya. Tadi nafsunya akan keluar itu. Persoalannya nafsu masuk kenapa? Karena perhiasannya dipakai. Ya. Membebaskan diri dari kemelekatan. Bahwa sesuatu yang tadinya bisa kita makan sendiri, kita taruh, nggak kita makan gitu loh. Oke. Dikasihkan ke orang lain. Happiness is about to share gitu. Share. Gitu. Kita ngambil secukupnya. Dalam bahasa perlambang ya tumpengan lah, sesaji lah, apalah. Kalau itu nggak cocok dianggap tahayul ya silakan. Perhiasan aja taruh, taruh, uang taruh, semua taruh ya. Nafsu akan keluar. Ya, nafsu melekat karena hal-hal yang menyenangkan dilekatkan dalam tubuh. Ya, maka dia akan masuk. Oke. Ya. Taruhnya di sini aja, Bu. Perhiasannya taruh di sini. Nanti saya bawa pulang. Jadi nyuruh ngumpul-ngumpul Iya, gitu. ngumpul bawa pulang. Saya nggak apa-apa lah di penjara nafsu, ibu-ibu jangan kan gitu ya. Ya. Nah, kolbu ini hati. Sir ini apa? Sir ini kalau dalam bahasa Arab kurang lebih artinya rahasia. Secret, ya. Rahasia. Nah, dalam bahasa sehari-hari desir. Desir itu apa? Bahasa perasaan. Ya. Desiran hati, desiran perasaan. Sesuatu yang tidak terkatakan. Ya. Nah, bagaimana nantinya kita bisa meletakkan segala sesuatu bukan hanya di qalb, tapi di sir. Dalam desiran ini. Ibu-ibu terutama dulu waktu remaja pasti sering sakit hati atau bahkan sering menyakiti hati mungkin ya. Masih ya. Kan ada salah satu cara untuk melepaskan ganjalan di hati dengan cara berteriak ya, Bu. Iya, katarsis. Pakai bantal gitu ya. Nah, sekarang praktekkan tanpa bantal, bahkan tanpa bibir terucap. Mingkem begini, terus teriak. Di sini. Teriak sekencang-kencangnya, ya. Itu nanti muncul desirnya, sirnya akan muncul. Ya. Bisa? Nggak bisa. Latihan. Nyontohnya gimana kalau gak ada suaranya ya? Jadi pertahankan A itu di sini. Makanya harus diawali dengan tadi apa? Melatih pendengaran. Setelah melatih pendengaran, melatih pengucapan. Ya. Bersuara tapi tanpa mengeluarkan suara. Kenapa? Karena yang bersuara di dalam. Yang mendengarkan juga di dalam. Ya. Caranya gimana tadi? Ditelan suaranya. Boleh teriak tapi masih dipertahankan ingatan kita tentang A tadi. Sampai terdengar di dalam. Gitu. Bayangkan keindahannya ketika panjenengan berasal itu kemudian meletakkan kalimat-kalimat suci di dalamnya.
bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim tanpa bersuara di dalam hati, bisa Alhamdulillahirrahmanirrahim tanpa bersuara, ya, bisa takbir, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa tahmid tanpa bersuara. Nanti di sini kalau panjenengan ngundang saya lagi, kalau enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa. Ya masa sebulan sekali sih, kelamaan lah sebulan sekali itu. Berarti kalau sebulan sekali Gus Chan goibnya cuma sekali. Ah, itu dia, ya. Kelamaan goib. Itu nanti kita akan belajar tentang ini, tentang lataif. Lataif itu lapisan dalam diri manusia. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul khafa, akhfa. Banyak. Ternyata banyak hal yang belum kita pelajari, dan kita lebih suka mempelajari yang permukaan-permukaan. Benar. Gimana caranya sholat dalam perjalanan? Ya nggak apa-apa, tapi masa belajar soal itu? Itu cukup mengundang Abu Marlo. Waktu saya mahal ya, Mbak. Karena waktu saya banyak yang kosong, jadi mahal. Iya benar. Ya. Nanti belajar soal Tanajul Torki itu wilayah di atasnya ubun-ubun. Ya. Kalau kita berhasil nyenggol wilayah di atas ubun-ubun, orang nyebutnya apa, cakra mahkota. Jangan dikira di Islam nggak ada begitu-begitu. Yang dipelajari di yoga ada semua. Ya. Tapi karena nggak ada yang ngajar, ya, stok terbatas. Benar. Dan nggak ada yang ngundang. Nggak ada yang ngundang. Nah, ada latihannya semua. Nah, kita kan nggak berlatih ya. Sholat nggak latihan, puasa nggak latihan. Ketika Ramadan ketemu, baru puasa Ramadan tanpa latihannya. Maka tujuan alakum tatakun nggak pernah tercapai karena nggak ada latihannya, kan gitu. Haji aja sebelum berangkat ada manasik. Tuh. Ya. Tuh. Kok yang lain tidak diperlakukan yang sama? Oke, sepakat? Sip, mantap Gus. Nanti belajar latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa. Banyak lataif dalam diri manusia. Ya. Badan ruhani pun ada alat kelengkapannya. Contohnya apa? Nyawa, jiwa, sukma, ruh, hati. Nyawa itu menghidupkan badan jasmani. Jiwa menghidupkan badan ruhani. Sukma mempertalikan di antara keduanya. Ruh ditiupkan menjadi hidup. Hati mempertautkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Malaikat maut mencabut nyawa. Korban kecelakaan kok disebutkan jiwa. Korban jiwa. Korban jiwa. Lah, yang dicabut nyawa apa jiwa? Nyawa. Yang dicabut nyawa, kenapa yang mati jiwa? Kita nggak pernah belajar itu, padahal kita nanti akan merasakan kematian. Padahal sakit hati, jiwa. Ada. Kalau sakit nyawa. Ada sakit nyawa, bener ada. Sakit yang nggak kena sakit cuma satu, ruh. Betul. Ruh tidak bisa kena apa-apa. Ya. Kalau pernah muda dong ya, pernah muda. Masih ya, oke, cepet banget sepakatnya. Waktu zaman nonton TV masih pakai antena ya. Antenanya kurang pas, gambarnya gini ya. Iya. Double atau geser gitu ya. Ya. Semutan gawat itu sudah ya. Kan geser gini, atau dulu kalau kita baca koran pos kota, cetakannya kurang rapi gitu. Geser ya. Itu karena tali sukmanya kendor. Kalau dalam diri manusia. Kalau tali sukmanya kendor, sakit nyawa atau sakit jiwa. Sakit nyawa yang paling rendah itu adalah panuan, gatel-gatel sakit nyawa. Sakit jiwa paling rendah ya marah-marah gitu atau iri dengki kan itu. Kalau tali sukmanya dikencengin lagi, sembuh dari sakit nyawa, sembuh dari sakit jiwa. Tapi kita tidak pernah belajar soal sukma, apalagi yang lain. Soal ruh nggak pernah belajar. Karena lebih sibuk belajar tentang hal-hal permukaan. Nah, kalau ini bisa kita kenali lewat jalan menelan semua pikiran dan perasaan gitu ya, mengatakannya di dalam, itu disebut kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Ya. Self talk ya. Self talk ya di sini.
Nah, begitu kita sudah di sini, kita menemukan pintu masuk untuk mengenal ruh kita sendiri. Maka kalau panjenengan baca buku-buku dari Jalaluddin Rumi atau siapa lagi lah, penyair-penyair sufi, sering menggambarkan ruh sebagai entitas yang terpenjara. Hmm. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan akses untuk mengenal dirinya sendiri. Tidak dimerdekakan. Ya. Kalau kita bisa bercakap-cakap, dia mendapatkan akses untuk itu. Mengenal diri sendiri itu mengenal ruh. Ya. Ketika saya bertanya, siapa kamu? Jawabanmu sudah bukan aku, Abu Marlo. Ya. Sudah pakai jawaban yang sudah makomatnya sudah ruhiyah gitu. Sifatnya sudah ruh tanpa nama. Ruh inilah nanti yang akan mengantarkan kita pada ingatan. Kan ada perintah, ingatlah Allah. Gimana cara ngingatnya? Emang pernah ketemu? Ya. Kalau nggak pernah ketemu, gimana cara ingat? Loh, pasti ketemu, sudah ketemu. Persoalannya adalah lupa akut, lupa yang sangat parah, sehingga tidak lagi ada dalam benak kita sama sekali. Nah, itu harus mengenakan kalbu, mencapai sir, baru bisa belajar tentang ruh. Ya. Ada Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ruhul Idhofi, ruh-ruh yang lain yang kita bisa percakapkan itu nanti. Ruh itu nanti yang mengantar kita pada kesadaran tentang nur. Ada nur Allah, ada nur Muhammad, ya. Ada hakikat Muhammad, ada macam-macam lah ya. Ada a'yan thabita, ada banyak sekali pemahaman tentang ini nanti yang perlu dipelajari. Nah, baru setelah kita belajar mengenai ini, kita belajar tentang hayu. Hayu itu apa? Hidup. Ya. Kita baru bisa belajar tentang hidup kalau sudah belajar tentang ini semua. Jadi selama ini kita belajarnya tentang apa? Selama ini kita belajarnya tentang mati. Ya, sholat. Kalau nggak sholat nanti dosa. Kalau nggak dosa, kalau dosa neraka. Tentang mati kan ya. Sholat. Kalau nggak sholat nanti siksa kubur. Mati. Kalau nggak mati kan itu. Belajar tentang kematian, tapi tidak belajar tentang kehidupan. Keren. Kalau belajar tentang kehidupan harus belajar ke dalam diri, bukan keluar diri. Bukan tentang bagaimana kata orang, tapi bagaimana katamu tentang dirimu. Ya. Tidak bisa hanya dengan lisan begini satu arah. Tidak bisa. Seperti saya pernah ditanya juga, Gus, bagaimana cara membedakan antara bisikan setan dengan suara Tuhan? Saya bilang, itu jawabannya gampang banget kok. Saking gampangnya nanti kamu keluar dari sini, kamu udah lupa. Nah, karena kamu cuma pengen nanya doang. Ya, membayar penasaranmu doang. Setelah terbayar lunas, kamu lupa lagi. Beda kalau kamu mulai saat ini mau belajar. Kamu nanti akan bisa membedakan suara setan, suara hati, suara Tuhan. Bisa kalau mau belajar. Ya coba kita tunggu nanti malam masing-masing apakah juga akan duduk tenang kemudian mencoba memperhatikan pendengarannya sendiri. Enggak sih kayaknya. Kayaknya sih enggak. Kayaknya akan sibuk dengan TikTok atau dengan Instagram ya gitu-gitu. Ya. Letakkan semua, mulai aktivasi pendengaran, dengarkan suara di dalam akan terdengar. Kemudian nanti mendengarkan mengucapkan kata-kata yang tidak terucap di dalam hati. Latihan kemudian sampai bisa Allah di dalam hati, Allah, Allah, Allah. Bisa mengucap bismillah, bisa mengucap istighfar di dalam hati tanpa ada gerakan bibir sama sekali, tapi terdengar. Kenapa? Karena engkau bersuara berkata-kata untuk dirimu, bukan untuk yang lain. Gitu. Itu baru disebut punya rahasia. Ya. Yang orang lain nggak tahu. Nggak perlu tahu. Keren. Nggak perlu pakai cincin tasbih, nggak perlu pakai tasbih ya. Yang digital. Iya. Cukup disimpan di dalam hati dan dirahasiakan. Ya. Sir. Ya. Jadi ini semua tata kelola ini nanti pada hakikatnya akan membawa kita pada kesadaran untuk tahu di mana letaknya hati, bagaimana merawatnya, bagaimana menggunakannya. Termasuk bagaimana mengatasi sakit hati. Ada yang tahu di mana letaknya hati? Sudah sering saya sampaikan ya.
Nggak apa-apa direkam. Ngapa? Di sini aja biar nggak kelihatan ya. Nah. Ayo. Nggak usah pakai ini. Soalnya kan sir. Sih, Ah. pelajaran dewasa. Mohon maaf, Dengan dewasa. ibu-ibu payudaranya yang kiri diangkat. Jangan di sini. Ya, jangan langsung praktek kalau ini nanti malam ya. Bantuannya Pak. Ini saya dapatnya dari Abah Anom. Apa Hanum Suryalaya. Jadi saya benar-benar belajar. Ada dada kanan, dada kiri. Ini yang dada kiri. Dada kiri diangkat, mungkin ada lingkarnya ya, tidak ada garisnya ya. Itu pakai jari, 2 jari begini. Ikuti hatimu dari saat itu, letakkan di bawah sini. Di sini letakkan. Gantian sini. Dada dulu. Garisnya ya. Dada itu pakai dua jari, letakkan. Jadi yang paling dekat di tengah. Gimana? Di tengah, dekat di tengah. Oh, Yang kiri, yang kiri. Kiri. Nggak perlu saya beri apa namanya batasan tertentu jawabannya di mana. Tapi ikuti ya tuh. Ikuti kata hati langsung. Tidak boleh ditekan. Sentuh. Hanya diletakkan begini. Begitu merasakan sakit, itu yang disebut sakit hati. Ya. Hanya dengan menyentuhkan apa namanya ujung jari tengah di sini letaknya hati. Begitu berhasil menyentuh, itu berarti baru saja menyentuh hati. Kalau terasa sakit. Kalau terasa sakit dan Kalau nggak sakit. kalau tidak terasa sakit, kemungkinan pertama nggak punya hati, ya. Tapi mustahil. Kemungkinan kedua belum berhasil Lepas. menyentuh hati. Karena Ya. pasti sakit. Ya, banyak luka soalnya. ya, oke. Sama. Laki perempuan sama. Kemudian cara mengobati sakit hati itu ketika sudah berhasil begini, terus diuyang-uyang bahasa Indonesianya apa? Iya. Di tap putar-putar. Di uyal-uyal. Melawan Counter clockwise. kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, tasbih, istighfar atau apa ya, atau Allah gitu ya, sambil diterapin. Itu nanti akan sakit sekali sampai hilang rasa sakitnya. Ketika sudah hilang rasa sakitnya, aneh sekali kita kemudian menjadi sangat susah sakit hati. Gampang Ya. maafin. Jadi bukan tentang bagaimana bersabar, nggak ada urusannya. Itu teori orang yang tidak tahu letak hati di mana. suka batinnya nih. Ya, bukan ya sembuh. Jadi susah marah, susah iri dengki, susah jengkel, susah benci, susah cemburu, susah apa kok. Iya. Hanya dengan begitu. Saya di awal tahun 2000 mengambil ijazahnya ke Abah Hanum Suryalaya tentang itu. Ya. Ya, disentuh, diputer melawan arah jarum jam sambil mengingat Allah. Entah itu subhanallah atau alhamdulillah, Allahu akbar atau astagfirullah atau la ilaha illallah atau Allah atau apapun. Ya. Penyakit lain juga bocoran profesor. Iya. Kenapa? Bocorannya profesor. Ayo kita praktekkan. Iya. Jangan minta tolong Bapak ya, nanti jadi persoalan itu nanti. Nanti beda Geger, cerita ya. beda cerita. Sip, Gus. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Gus. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Gus Chan. Oke, menarik ya ibu-ibu. Nanti mungkin kita perlu perdalam lagi. Tapi benar tadi kata Gus Chan, apapun yang kita udah ketahui kalau nggak dipraktekin nggak akan jadi apa-apa. Jadi kita kembali gitu. Terutama bagaimana kita belajar mendengarkan seapa adanya itu sangat luar biasa gitu. Ya saya kasih contoh terakhir ya penutupnya. Kalau kita ngelihat sesuatu, ini akan jadi objek nggak? Ya kan? Subjeknya apa? Mata. Maka mata adalah subjek, yang kita lihat adalah objek. Nah sekarang kita tarik ke dalam. Kalau matamu sebagai objek, subjeknya siapa? Ya, ulang.
Ulang nih. Kan tadi kita lagi mau belajar ke dalam kan. Kita ketika ngelihat sesuatu, itu pasti bersentuhan dengan apapun yang sudah menjadi konsep di dalam pikiran kita, betul nggak? Makanya kalau ada satu statement yang Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma arini al-asya'a kama hiya, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Dimana nanti kalau kita berbicara tentang seapa adanya dalam perspektif tradisi Islam disebut musyahadah, bersyahadat. Dalam konteks bersyahadat berarti melihat seapa adanya. Berarti saat melihat seapa adanya, melihat tanpa konsep, betul nggak? Berarti ketika kita mendengar, ingat kuping ini adalah instrumen dengar. Mata ini adalah instrumen lihat. Tapi dayanya ada pada jiwa kita gitu. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat berkaitan dengan tadi sholat gitu. Kata kuncinya adalah bagaimana si instrumen ini memiliki sinergi dengan si dayanya gitu. Makanya inti dari konteks ini adalah khusyuk. Ya oke sampai sini. Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, itulah kenapa tadi Gus Chan bagus banget untuk mengajarkan ke kita untuk mendengarkan sesuai dengan apa yang pendengaran kita mau. Karena kalau kita tidak bermusyahadah, sakit hati akan terjadi. Kenapa? Yang kita dengarkan, kita konsepkan dengan apa yang aku inginkan. Contoh, begitu ibu-ibu ketemu teman yang udah lama nggak ketemu, dia ngomong, ih kamu gendutan deh, sakit hati langsung. Begitu, ih kamu sekarang lebih keren deh, happy, betul nggak? Padahal antara kata-kata gendutan, antara kata-kata lebih cantik, dua-duanya cuman gelombang suara, betul nggak? Nah, gelombang suara yang akan menggetarkan jiwa kita, ditangkap oleh konsep, di sini masuk ke alam dualitas namanya. Padahal kalau kita melihat itu dua-duanya hanya bunyi, mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, semuanya hanyalah noise yang kita berikan makna. Artinya apa? Saat melepaskan makna, maka kita akan terbebas dari sakit hati gitu. Berarti problem utama sakit hati adalah melekatkan yang namanya makna. Itulah yang disebut kemelekatan. Nah berarti kan recycling makna ini yang perlu digarisbawahi gitu kira-kira. Nah makanya kenapa tadi masuk ke level di sini mendengarkan sesuatu yang tanpa suara, kan kalau pakai bahasanya Nabi Muhammad lagi, the truth Quran, itulah sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Jadi kalau udah ada suara dan huruf, itu udah pasti ilusi gitu. Nah, titik itu. Makanya jeda tuh sesuatu yang ngebuat dalam. Indonesia jeda. Tanah airku, baru ada maknanya. Indonesia tanah airku, nggak ada maknanya. Jeda yang akan membuat hidup. Nah, esensi dari sholat itu adalah jeda itu sendiri gitu. Kita akan bahas di episode yang akan datang. Itu ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita hening sejenak. Ala hadiniyah al-fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat guru kita, Gus Chan. Matur suwun sangat, Gus. Dan ibu-ibu, hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, senantiasa ibu-ibu semua tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu, dan selamat beraktivitas kembali. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku
Semuanya adalah kehidupan kekasihku.